Itu kan Emang eksklusif. pemenang? Maaf. Home Sweet Alone. Home Sweet Loan. Hashtagnya seperti yang kau minta. Golf tuh save my life. Lari gitu ya. Kalau lari itu gue bilang change my life. Asik. Pas pandemi kemarin akhirnya gue menemukan tujuan hidup gue. Apa tujuan hidup Anda? Sesimpel kalau misalnya gue gak ada, lo semua masih ingat sama gue. Udah itu doang. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Dilihat-lihat outfitnya Kak Suta sama temen gue nggak tuh ini olahragawan sejati banget nih, atlet nih kita hari ini. Enggak lah, ini mah sehari-hari outfit sehari-hari kita. kayak gini. Buset, setelannya udah kayak ini ya. Kenapa? Runner sejati. Lo jadi mau masuk ke kantor gue? Mau resign dari sana masuk sini mau? Boleh. Karena outfitnya begini. Outfitnya emang kayak gini. Ini kan Iya. kantor sporty. Yoi. Hashtagnya seperti yang kau minta. Asik. Sepertinya salah. Langsung. Jadi tuh kita kalau misalkan udah jam 4, jam 5 tuh udah belum lari kerjaan gimana ya? Kita harus lari soalnya gitu. Gitu. Anak lari banget ya. Ya, Kalau demi nggak masa anak depan yang lari. lebih cerah. Oh gitu. Kesehatan nomor 1. Dan yang kedua? Yang kedua tentu saja cuan. Anyway, kita kedatangan bintang tamu namanya. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih inget nggak? Coba dong Kak dibuka kacamatanya biar orang. Nggak kelihatan apa-apa kalau buka kacamata. Tapi nggak Zet, menuju. tahu juga orang kayaknya. Kita kedatangan siapa? Tik. Namanya Putu Sute. Halo. Yang sekarang udah beralih ya dari dulunya seorang penyanyi menjadi seorang olahragawan sejati. Nggak beralih-alih banget. Masih kok Dia biasanya tetap kalau jadi sekarang penyanyi. Oh tetap penyanyi tetap, cuman lari dulu sekarang. Abis itu baru nyanyi. Oh, Gitu. biar fit ya. Suara juga Betul. jadi makin gitu kan kalau udah badannya sehat. Tapi Betul. jangan salah, lari Apa? dia dapat duit loh. Serius? Dari mana? Endorse? Iya, salah satunya itu. Terus kalau udah nggak dipakai boleh Kak kasih ke aku aja. Apanya? Barang endorsean. Apa yang mau lo kasih? Gue pikir ada keringet-keringet gitu gak apa-apa? Iya, apa-apa ntar kan cuci. Tapi ngomong-ngomong soal olahraga nih ya. Zaman dulu tuh kan kalau misalnya kita olahraga, itu kan sesuatu yang dibilang tuh mahal ya. Karena kalau orang olahraga itu kayak harus bayar fitness, ya kan, nge-gym. Ya. Tapi sekarang tuh bertebaran ya di GBK sana. Bahkan sampai sekarang tuh udah muncul fotografer-fotografer yang khusus memfoto kalian semua lagi lari ya. Dan viral lagi. Itu salah satu yang bikin olahraga itu mahal. Apa? Karena lo harus beli foto. Untuk ibu harganya mahal ngasih lagi. tahu ke netizen kalau gue olahraga loh. Iya bener. Pokoknya range fotografer di GBK tuh mahal ya. Kalau Dalcott itu biasanya 100.000 per foto. Yang sampai ada foto kayak gini nih, ya kan? Banyak. Banyak. Kayak gini. Oh, iya. Iya, Pokoknya banyak. setiap kali lihat fotografer tuh langsung kayak Tapi Action. sebenarnya tuh orang itu lari, yang semua ada yang di GBK itu lari, emang bener-bener lari apa emang dia pengen ikut-ikutan viral sih? Enggak juga. Pengen Ada yang beneran pengakuan. olahraga. Ada yang emang beneran emang mau nyari konten doang. Ada yang emang ya pengen main doang gitu. Ada Jadi yang- ada FOMO, ada ada yang juga. FOMO, ada juga yang menghilangkan stres ya. Banyak Ya. kayak gitu kan. Enak juga tau GBK tuh buat nongkrong sebenarnya. Iya sih, abis itu makan tempe mendoan ya. Itu kan kita dulu banget. Sekarang udah banyak loh tenannya, gak cuma itu. Ada Iya. tuku, ada banyak lah Iya, udah pokoknya. banyak. Banyak ya. banget. Nah, Sute, kan lu dulu penyanyi ya, walaupun sekarang masih penyanyi nih. Masih penyanyi. Masih banget penyanyi. Lu pernah jadi director. Masih kan? Video director masih gak sih? Enggak. Udah enggak. Bukannya sekarang lagi ada film apa gitu? Ya film sebenarnya gini, gue jadi director video klip ya kebanyakan. Oh, Itu video karena memang background pendidikan gue emang film production. Tapi cita-cita gue sebenarnya kuliah film itu bukan buat bikin film, tapi buat main film. Oh, actor. Alhamdulillah kecapai tahun ini, walaupun cuma jadi figuran, tapi akan ada film layar lebar yang tayang nanti akhir bulan September. Gitu. Belum boleh di-spill. Di-spill boleh, Oh, judulnya Home Sweet Loan. Itu ceritanya tentang generasi sandwich. Ada banyak deh yang relate sekarang ya, pengen punya rumah, tapi harus menanggung beban Hidup. keluarganya. cerita kita banget. Ya, itu. Ya, Sandwich Generation. Ya relate lah sama kita inilah. Iya, Emang relate sama lu tapi? Relate Iya. banget. Masa Karena sih? emang pas kemarin itu kan emang lagi perjuangan buat punya rumah sendiri juga. Terus tiba-tiba ditawarin ikut
terlibat di film ini, terus pas gue liat ceritanya, wah ini relate banget gitu. Dan gue yakin juga banyak di luar sana pasti banyak yang relate gitu. Jadi nanti nonton aja deh. Tayangnya di mana nih, Kak? Di bioskop-bioskop kesayangan Anda pastinya. Home Sweet Alone. Home Sweet Loan, sutradaranya Sabrina Rochelle yang bikin Noktah Merah Perkawinan. Nokta Merah Produksi dari Visinema, Perkawinan. yang bikin Oke. ya taulah banyak film Visinema, Filosofi Kopi, Mencuri Raden Saleh dan sebagainya. Yang main ada Yunita Siregar, ada Derby Romero, terus ada Ayu Shita, Aryo Wahab, dan Risti Putus. Tagor, dan Putus cuman jadi figuran doang. Kita dapat tiket premier Tapi premier aja gue nggak tahu kapan. red carpet gitu, lumayan ya figuran di red carpet doang ya kan. Tuh kan lo main terlibat di film, terus lo pernah FTV-an juga. Iya, FTV. FTV ya. Iya kata si Nadia main FTV, gue juga gak tahu sih. Aku malah suka. Waktu abis FTV ya kan lo sempat. pemenang AFI terus tiba-tiba langsung kayak banyak tawaran gitu kan. Sebenarnya dulu waktu di AFI kan Emang eksklusif. pemenang? Maaf. Katanya lo Ya jadi kebetulan. Oh, iya. Kebetulan dulu di pas zaman AFI 3 itu gue juaranya, kebetulan. Tuh, pemenang cuy. Juara AFI termuda seluruh dunia, ada di Wikipedia. Seluruh dunia. Seluruh dunia, AFI kan dari Meksiko. Masa sih Avi dari Meksiko? Namanya La Academia dari Meksiko. IP-nya pertama kali dibeli sama Indonesia. Ditayangin di Indosiar dengan judul Akademi Fantasi Indosiar. AFI itu I-nya itu Indosiar ya, bukan Indonesia. Terus habis itu udah mulai Southeast Asian yang lain pada beli IP-nya. Malaysia namanya Akademi Fantasia, terus ya Thailand, Vietnam gitu-gitu. Jadi ada semua. Kita pernah konser bareng dulu tahun 2008 di Stadium Putra Bukit Jalil di Malaysia. Itu semua AFI Southeast Asia tuh. Waktu itu dalam rangka finalnya AFI Malaysia. Keren. Dulu. Internasional loh. Boleh. Nah tuh penyanyi internasional udah kemana-mana. Iya, semuanya dialap ya sama dia ya. Pemain FTV iya. Terus kenapa lo bisa jadi olahraga? Iya. No. Kalau kata orang tuh sport enthusiast. Sport enthusiast. Karena lo pernah golf kan? Ya, olahraga Tuh, pertama lo gue pernah bisa golf. dibilang yang gue tekunin tuh golf Terus lah. lo Dulu pernah tenis juga. tenis baru-baru ini. Dulu awal-awal suka olahraga tuh ya zaman-zaman sekolah, ikut eskul basket. Gue kan ada di era Chicago Bulls 90 yang ada Michael Jordan dan kawan-kawan kan. Jadi gue kayak pengen basket. Tapi cita-cita gue Jadi playboy. bukan jadi playmaker ya, tapi jadi playboy. Nggak terhenti karena nggak pernah dimainin sama coach dulu. Jadi cadangan mati, jadi camat. Tapi kenapa dari basket ke golf Kak? Kan golf tuh sebenarnya olahraga yang segmented gitu. Orang tuh maksudnya alatnya juga mahal. Terus lo harus pergi ke lapangan yang juga khusus. Lo juga harus belajar apa namanya? Geboknya. Apa ya? Apa sih, Kak? Swingnya itu kan Iya. harus pas ya. Jadi Nah, cerita pandemi sih, kenapa? cerita pandemi. Lo malah pandemi main golf ya? Ya. Kali ya Anda ya? Jadi gue menyebutnya gini, golf itu save my life. Oh, bukan Gak pernah gitu. kepikiran sebelumnya kalau akan kenal sama yang namanya golf. Walaupun dulu gue tinggal di Bali, banyak lapangan golf bagus di Bali segala macam. Nah baru pandemi ini ada kesempatan buat bikin konten golf. Oh. Jadi ada temen gue emang atlet, dan satunya memang dia junior golf dari kecil udah main golf, dan emang penyanyi juga, namanya Angga. Bandnya namanya Malik and Essentials. Jadi ada Angga, ada Alit, emang dia atlet golf, emang atlet golf pon lah Banten gitu. Terus mereka berdua ini mau bikin konten, bisa gak sih golf tuh dibikin dulu eranya ini ya, web series zaman di YouTube. Gue bilang bisa aja gitu, karena gue memang latar belakangnya visual, video, jadi kerjasama ngajakin gue buat bantuin bikin kontennya si Main Golf View namanya di YouTube gitu. Jadi Main Golf View itu awalnya dari Twitter, berangkat dari Twitter itu Alit tuh cuman cita-citanya pengen kayak nyari teman main golf. Dulu dia kuliah di Bandung. Dari Twitter habis itu ke Instagram, baru-baru barengan sama YouTube-nya akhirnya gue bikin. Dan sekarang ya alhamdulillah Main Golf View tuh bisa dibilang jadi satu media golf yang nomor 1 lah di Indonesia. Tapi masih bikin konten. Makanya gue bilang golf tuh save my life, karena pada saat pandemi justru kita dapat duitnya, dapat income-nya dari bikin golf. konten itu. Bikin konten golf. Jadi diundang main di mana-mana segala macam. Tapi sebenarnya awalnya nggak bisa main golf. Gak bisa. Gue cuma bisa bikin videonya doang. Tapi akhirnya tertarik buat belajar karena apa? Supaya dapat angle yang bagus. Supaya dapat angle yang lebih variatif lah. Jadi gue kayak yang udah gue coba deh gitu. Oh ternyata gue baru menyadari, oh ternyata golf ini olahraga banget ya gitu. Iya, gue tuh sempat mikir ya,
ini keringatannya di mana sih gitu. ya. Karena kita pas Jalannya. mukul aja pas latihan di driving range gitu ya, itu aja udah gobios. Iya, Enggak, soalnya kalau yang di itu kan nggak gerak ya, maksudnya cuma Iya, itu aja udah gobios di ternyata driving itu range. gobios banget katanya. Itu emang gobios banget. Nah, Itu kalau keringetan kita- banget cuy. Iya, kalau kita main, kita kan jalan Jalan, kaki ya. itu kalau misalnya jalan ya, full jalan ya, itu sekitar 8 sampai 10 kilo. Oh nggak satu pakai yang lapangan golf. KD gitu ya? Pakai golf cart maksudnya. Iya iya. Kalau KD tuh memang pakai kalau di sini biasanya. Cuman kalau misalnya kita full jalan tuh kurang lebih 8 sampai 10 kilo, kurang lebih itu sekitar ya 1.000 sampai 2.000 kalori. Kalori apa gue golep aja besok ya? Tuh. Tuh. Jadi itu golf tuh save my life. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang olahraga yang lain, yang sekarang gue tekunin lari gitu ya. Kalau lari itu gue bilang change my life. Asik. Yoi. Change my Bayangin. life. Kenapa? Ada histori apa di balik lari itu? Sakitkah dulu? Enggak. Kalau sakit sih enggak. Tapi memang lifestyle-nya emang ya kita kerja di industri ya, di industri kreatif segala macam. Jam istirahatnya agak berantakan, Iya. makannya juga berantakan. Gue sempat obesitas. Pokoknya sebulan sekali tuh tipes udah Iya, bener. udah ini. Bener tau dia tuh sempat obesitas loh. Berat badan gue dulu 110 kilo. Gue dulu baru berhenti kerja kalau misalnya udah mimisan. Sampai mimisan? Ya jadi dulu tuh gue tidur tuh kan gue ngedit video segala macam. Gue tidur tuh 2 hari sekali. Astaga. Oke. Oh, separah itu dulu. Terus akhirnya ya mulai sering sakit, mulai ngerasain kayak nggak worth it apa yang gue kerjain, apa yang gue dapet karena buat sakit doang. Akhirnya ya udah pas pandemi itu kayaknya emang disuruh istirahat deh. Pas gue jalanin ternyata banyak menemukan apa ya kayak oh ternyata sehat itu emang yang utama gitu. Pas pandemi itu kan kemarin kita banyak dapat hikmahnya ya gitu. Asli Hikmah. itu bener banget sih. Jadi pas pandemi gua aja pas pandemi kan jadi sepedaan ya. Sepedaan terus jadi teratur lagi hidupnya. Hamil gua. Itu ya. Tapi itu memang bener, maksud gua kayak ternyata sehat itu maksudnya ternyata olahraga itu dan hidup teratur itu tuh Ada hikmahnya. ada hikmah dan bisa mendapatkan apa ya yang lu pengenin dulu tuh kayak gue kan pengen hamil segala macam tuh kan nggak bisa karena itu tadi Soto bilang Iya, secara industri nggak sadar, kreatif ini ternyata gaya pola hidup hidupnya kita, ya. berubah, gaya hidup berubah, terus ternyata ya alhamdulillah gue isi. Kalau Isi. Tika kan ya blessingnya kan dia bisa Iya. hamil ya. Kalau pas pandemi gue bikin rumah. Iya benar-benar gue bikin rumah. Teman-teman gue bingung pada nyari kerjaan segala macam. Karena Gua- tadi ada konten itu ya. Satu itu, terus kedua apa namanya? Ya emang rezeki orang beda-beda ya. Iya, iya. Ya gue bisa bilang rezeki gue di pandemi. Kalau kemarin starting pointnya tuh di situ, berubahnya hidup gue 360 derajat tuh dari situ. Bahkan ini kalau misalnya mau kita berubah jadi deep talk banget nih ya. Aduh. Pas pandemi kemarin, akhirnya gue menemukan tujuan hidup gue. Apa tujuan hidup Anda? Sesimpel kalau misalnya gue nggak ada, lo semua masih ingat sama gue. Udah itu doang. Maksudnya gimana tuh, Kak? Kalau misalkan dia nggak ada. Kalau gue nggak ada, PSW. Oh, iya, iya, PSW. iya, iya. gue pernah kenal dulu sama Kasute gini-gini segala macem. Sesimpel itu aja. Pada saat itu soalnya gue ngerasa kayak yang ini orang cepet banget ya hilangnya. Jadi lo pernah ngerasa gak sih pas pandemi kemarin Iya. kalau misalnya lo lihat scroll Instagram terus ada foto ada orang ngepost foto orang lain itu Iya. sepersekian detik lo kayak wah meninggal nih orang. Iya. Tapi ternyata anjing ulang tahun anjrit. Tapi agak ada sepersekian detik lo mikir kalau udah nggak ada nih orang nih cepet banget padahal kemarin gue ketemu sama abis itu lo lupa aja. Iya, maksudnya lo pengen apa yang dikenang sama orang kebaikan lu ya, Kak? Enggak cuma kebaikan kebaikan. Pokoknya gue sesimpel kayak ya udah gue berbuat baik aja terus sama orang, gue kenal aja sama orang yang banyak supaya orang-orang ingat aja sama gue jadi gitu. Gila, Oh, kita gila, cocok gimana? se-circle Kak, kita. Anjay. Ya udah jadi emang bener-bener tujuan hidup gue cuman ya ke situ aja udah. Jadi nggak mikir aduh gue pengen ini pengen itu, nggak pernah mikir itu karena rezeki udah ada yang ngatur kan. Sesimpel kayak yang orang pandemi kemarin gue dikasih rezeki bisa punya rumah yang selama ini gue perjuangkan dengan kerja keras mati-matian selama ini Nggak gak kebeli. kumpul-kumpul gitu duitnya. Ternyata pada saat gue istirahat gue banyak banyak amal lah kemarin pas pandemi itu ya. Jadi kan gue bikin project juga namanya iklan rumahan karena kan kita kerjanya di industri iklan kan. Kan Jadi bukannya Sama lo. bukan kan lu pernah gue ini juga sih lu bikin itu waktu Enggak. zaman lu bikin dimsum. Kenapa? itu kan gue yang Itu bikin kan gue iklannya. bilang sama lu. Oh iya. Kan. Ingat. Iya. Kak, gila.
Ya Kita kan? adalah bestie. Yoi. Oke, ayo gue beringet. Iya kan, jadi secara nggak langsung tuh kayak lu tuh kan Iya. pernah kerja bareng sama gue, Iya, kita kan iya, pernah berkarya iya, bareng, iya. lu bikin dimsum, gue bikin iklannya, Iya. gitu. Tapi apa hubungannya Kak dengan kehidupan lo yang dulu itu tiba-tiba lo jadi hidup sehat? Katanya dulu bilang lo pengen banget nih supaya lo tuh bisa kenal orang banyak. Apakah dari lo berolahraga lo lebih fit sehingga lo berasa bahwa hidup gue nih paling nggak bisa lebih panjang lah, dan gue masih punya waktu banyak untuk bisa spread the apa namanya love. Asik, asik. Ya sesimpel karena memang yang utama cuman sehat. Lo Tapi tuh kalau misal banyak duit, karena ini gue ngerasain banyak duit ya, gue pernah ngerasain yang kan ada kalau misalnya di apa namanya ada yang 3 digit pertama lo tuh umur berapa, Anjir, kayak 100 juta pertama lo tuh umur berapa, Pernah? kayak Nggak gitu. Belum ya. Pernah, Mudah-mudahan tapi ya cuman segera ya. lewat doang aja. Tapi kan itu kan udah ada kan Oh, iya, momen itu kan. iya. Maksud gue pada saat gue mencapai itu kok gue nggak menikmati, kayak nggak yang ngerasa kayak yang seneng banget gitu, enggak gitu. Karena ada momen dimana kayak gue berpikir gue mesti punya banyak duit, termasuk yang punya rumah ya. Dulu gue berpikir kayak gue mesti punya duit MM-an supaya gue bisa punya rumah gitu. Oh ternyata ada KPR Iya. gitu. Dan waktu itu gue berpikir nggak mungkin gue KPR soalnya gue freelance. Iya. Ternyata ada bank yang punya program buat freelance waktu itu, dibantu segala macem, lancar gitu kan. Terus pas punya duit, oke, gue pengen gue ingat banget dulu waktu ada project yang cair, terus gue bilang sama bini gue, nanti kalau udah cair kita makan enak ya gitu kan. Iya pas cair, akhirnya kita makan apa? Kita makan soto ayam di warteg. Pas gue tanya, ini duit gue banyak loh, kenapa makan soto ayam di warteg? Karena gue pengen makan ini makan yang enak, gue pengen makan ini gitu. Terus habis itu kita mau ke Australia waktu itu, gue ingat banget, visa gue ditolak berkali-kali. Jadi karena satu dan lain hal lah. Maksud gue berpikir gini, ternyata punya duit juga nggak bebas juga, nggak semua apa yang lo pengen lo bisa dapetin gitu loh. Jadi akhirnya pada saat momen itu, pada saat pandemi kemarin, gue berdamai sama yang namanya duit. Jadi gue nggak nyari duit lagi. Nyari sehat. Nyari sehat. Karena dengan sehat lo bisa ngapain aja. Iya, makanya sekarang. Tapi dia tuh ini loh, maksudnya kan gue akhirnya kenal deket nih sama Sute. Karena rumah juga deket sekarang. Iya, rumah juga deket lagi sekarang. Terus jadi tuh sekarang gara-gara dia lari, dia tenis, dia segala macam dengan olahraga itu, jadi tuh nular. Jadi lu nular ke gua, nular ke dia teman-teman di sini semua. Di sini teman-teman di sini tuh di audio di studio mimpi. Lari kayak ada Acong tuh juga jadi kayak lari banget. Nah, gue sama Mbak Fit itu juga yaudah deh kita ikutan event. Makanya aja. lo sering lari ya, lo kan suka di grup gitu kan, gue besok mau lari. Iya karena ternyata nular. Ternyata emang berteman tuh menularkan aura ya, mau negatif atau positif. Jadi karena lihat dia progresnya begini, jadi tuh orang-orang tuh kayak wah gila ya, ternyata Sute dari yang badannya gede banget dulu tuh gendut. Mas, ada gak sih fotonya? Ada, ntar tampilin aja. Nanti kita posting. Gue mau kondo doang. Modal konsisten doang. Tenang netizen, hampir aja nih ada nular. Kecuali dia nih. Kan dia belum nular nih ke dia nih. Ntar lagi itu tapi dia ikut lari gak? Belum. Lari di dari kenyataan. Lari di mimpi. Tapi apakah yang lo dapet dari lari itu selain sehat ya? Maksudnya banyak nih olahraga kan yang bisa lo pilih. Tadi lo maunya golf gitu. Tenis juga sekarang diviralkan ya. Sekarang semua tenis, orang ikut tenis. Zaman tenis viral dia juga tenis tau. Tapi maksud gue kayak tenis, golf tuh kan olahraga yang dulu eksklusif lah dulu. Iya, eksklusif, gak semua orang lo bisa tenis kayak gitu ya kan. Jadi perumpamannya gini, semakin kecil bolanya, semakin tinggi jabatan lo. Kan lagi. Iya kan? Lo main futsal gitu ya, kelas-kelas pekerja gitu kan. Terus habis lo main tenis, ya dulu udah mulai kan gitu kepala cabang. Iya, gitu dulu kan kayak gitu kan. Terus main golf udah mulai CEO. Iya. Gitu-gitu. Sekarang Ama itu warga RT sama RW. Camat-camat gitu, mulai kepala daerah, ASN. Iya, maksud gue kan terus makin kecil lagi Kelereng. Tapi di kasino mainnya. Itu beda lagi tuh. Beda lagi. Ya, makanya gue mau nanya apakah yang lo dapetin banyak. tuh apa? Kepuasan apa yang lo dapet dari lari? Banyak banget. Awalnya tuh sebenarnya gini. Pada saat pandemi kemarin itu, nih balik lagi cerita pandemi ya. Gue minta izin sama bini gue kayak yang kasih gue ngelakuin apa yang gue suka aja dong. Gue capek kerja. Bahasa gue kemarin tuh gini. I want to stop working
I wanna start living. Bisa gak lo? Coba keluarin subtitlenya. Oke. Gitu. Jadi gue pengen hidup nih. Iya. Jadi apa yang bisa membuat gue hidup? Ya melakukan gue yang gue suka, which is pertama kali nyanyi. Jadi gue mulai kayak balik lagi nyanyi. Tadinya kan sibuk syuting, ngedirect segala macam kan, gue lagi nggak berkarya, nggak nyanyi sama sekali gitu kan. Pas balik nyanyi ternyata rezekinya ada. Pelan-pelan itu bisa bikin rumah. Terus habis itu gue ngerasa kayak yang, oh kalau kita ngelakuin yang kita suka, rezekinya pasti ada gitu. Gue nggak perlu takut gitu. Akhirnya kenapa gue coba lari? Pertama karena golf mulai mahal. Semenjak abis pandemi kan demandnya tinggi Udah banget ya. mulai. Jadi gue tuh nggak bisa main, semenjak gue udah bisa main ya, nggak bisa main yang santai tanpa harus ngonten gitu. Kadang-kadang lo pengen kan, aduh gue nggak pengen ngonten, gue pengen Bener-bener menikmati enjoy gitu enjoy ya. olahraga aja nih gitu. Tapi nggak bisa gitu karena udah mulai mahal gitu. Kan ya setelah pandemi juga kita punya prioritas yang lebih sama yang namanya duit kan, pasti kan. Jadi kita irit-irit lah gitu, belajar berhemat lah dari situ. Nah akhirnya gue pikir, yang paling gampang aja dilakukan deh, coba lari deh, coba jogging aja deh supaya gue nggak gendut lagi. Gitu. Jadi gue tuh takut banget ada insecurity kalau gue bakal gendut lagi kalau nggak olahraga. Akhirnya gue coba pelan-pelan dari pakai sepatu yang ada, dari cuman dari sini ke Kemang. Awal-awal inget banget gue. Terus lama-lama kayak karena gue rajin konten, brand mulai ngelirik, terus mulai kasih support, sepatu apa segala macem. Terus lari gue mulai serius karena udah mulai kenal-kenal banyak pelari, mulai kenal komunitas. Jadi mulai latihannya tuh mulai yang terstruktur, terukur dan teratur. 3T. Gitu. Berat gak nih kali ini? Akhirnya Berat gak nih? mungkin karena memang gua diarahkan ke jalan yang benar ya. Jadi lingkungan gue suportif kayak tadi Tika bilang, misalnya lingkungan ngaruh banget kan. Lingkungan gue suportif, nggak ngejudge apa segala macem, nggak yang kayak wah kok lu nggak ini larinya segala macem, nggak sama sekali. Akhirnya memberanikan diri untuk ikut event supaya gue ada target, supaya ada goals, jadi latihannya lebih solid lagi gitu. Dan habis dari situ ya keterusan ternyata yang gue dapat selain banyak teman baru, which is ngasih banyak sudut pandang baru tentang kehidupan, asik. Terus mulai bisa dapat income dari lari karena mulai ada banyak brand yang nitipin brandnya ke gua gitu, ke segala macam. Terus pola hidup sudah pasti berubah karena lari ternyata butuh waktu istirahat yang banyak. Jadi setelah lari itu gue dapet 3 hal lagi yang terpenting yang gue coba jalanin di hidup gue. T-nya itu, T-nya itu adalah train well ya, jadi latihan yang benar. E-nya itu adalah eat well, makan yang benar. Bukan merek ini ya. Bukan, beda dong. Sleep well. Sama R-nya itu adalah rest well, yang sering banget kita lupa. Gitu. Jadi kita udah olahraga rajin segala macam, makan udah dijaga, tapi istirahat kita kurang. Jadi gue ngejalanin ketiga hal itu terus terang dari tahun berapa ya? Gue udah lupa kapan terakhir kali gue sakit. Jadi gue nggak pernah kayak flu apa gitu. Jarang. Jarang banget. Jarang Banget. Jadi mulai belajar, mulai dapat disiplin karena lari itu benar-benar sepersekian detik itu matters. Iya. Jadi apa namanya, waktu itu sangat-sangat berharga buat pelari. Terus apa lagi ya? Banyak banget. Jadi sekarang gue bisa mensinergikan apa value yang gue punya sama lari gue. Gitu. Jadi ketika diundang acara lari, gue bisa sekalian nyanyi. Gue bikin konten lari yang guanya juga nyanyi. Terus yang paling gue seneng tahun ini, tiba-tiba gue punya inspirasi dan bisa berkarya lagi. Gue keluar single baru tentang lari. Judulnya Ayo Lari, ada di semua digital music Udah keluar. platform. Sudah Ayo dong. lari. Tapi ternyata tuh lari itu lo bisa tahu kapasitas dari badan lo sendiri lo. Bisa Lo lebih tahu mengenal gimana, iya lo lebih mengenal badan tubuh lo. lo. Lo gimana harus stop ketika lo udah Capek. Karena itu yang paling susah. Diajarin sih bener. Teman-teman bilang, aduh susah banget tuh niatnya buat mulai. Enggak, buat mulai tuh gampang banget. Sesimpel misalnya lo ada teman gitu kan, terus ada yang ngomporin, terus lo beli outfit lari yang culture lah gitu ke zaman sekarang. Tapi yang susah adalah ketika lo udah mulai dapet enaknya, stop, berhenti, istirahat. Itu yang susah. Itu juga lo ngalamin, Kak? Ngalamin. Jadi body alarm gue itu kalau misalnya gue udah overtrain, itu biasanya dia diare. Karena kadang-kadang kita lagi enak-enak nih kan. Kadang tiap olahraga kita kan dapat endorfin kan.
Jadi ketika endorphin tuh kick, itu kayak yang seger banget seharian. Makanya gue lebih suka lari pagi sebenarnya daripada sore. Nah terus kadang-kadang latihan gue misalnya cuman 5 kilo hari ini. Oke, gue lari 5 kilo, tapi badan gue masih enak, cuacanya masih mendukung. Lagi deh. Ada temen yang, udah beli, ikut lagi aja nih, sampai ini segala macam gitu kan. Ya udah lanjut lagi sampai 10 kilo. Nah, kayak gitu-gitu tuh biasanya yang bikin lo susah buat stop buat istirahat. Padahal sebenarnya udah dikasih alarm tadi di 5 kilo tadi tuh ya. Iya kan, itu kan udah dikasih program kan sama coach yang emang udah certified, jadi udah tau lah mau program seperti apa. Kadang-kadang kita yang bandel, kita ngerasa kayak masih enak, tapi kita lupa kalau istirahat itu adalah part of the training juga. Iya, tapi emang mulainya susah sih ya. Iya, kalau lu ngerasa mulainya susah, sebenarnya nanti ketika udah lu bisa mulai, berhentinya yang lebih susah. Gue ikut event mandiri dulu sama salsa dulu pernah gue sebelum lu pada semua pada lari aja. Iya, tadi lo ngomongin outfit, culture dan segala macem. Kan katanya lari itu adalah olahraga yang paling murah. Dulu. Bener gak tuh? Apakah itu hanya mitos belaka? Gitu, sampai gue bikinin reels yang viral tuh reelsnya. Jadi gue nyanyi gitu kan, lagunya Bang Oma. Dulu katanya lari murah, tapi nyatanya sekarang sudahlah. Ikutan goyang nih gue. Iya, jempolnya gue yang jadi emang balik lagi ke masing-masing. Jadi ada yang memang ya karena gengsi, terus ada karena tongkrongan lah segala macem, karena ngerasa kayak yang kayaknya gue bisa lebih kenceng kalau pakai sepatu yang lebih mahal gitu. Ada juga yang begitu. Benernya nggak ngaruh ya? Ngaruh, ada ngaruhnya. Maksudnya ada harga, ada teknologi kan. Kalau kita ngomongin sepatu ya spesifik ya. Outfit juga semakin bahannya semakin mendukung performa, ya pasti semakin mahal gitu. Cuman yang balik lagi, tujuan lari lu tuh apa gitu, buat apa gitu. Kalau gue kan akhirnya menemukan, ya udah gue yang penting show up aja, lari gue lambat nggak apa-apa, yang penting gue konsisten gitu. Jadi terjauh lu berapa Kak? Kemarin Bali Marathon? Enggak, kalau gue udah pernah ultra marathon hampir 50 kilo. Lu tau ultra marathon nggak? Enggak tahu. Ultra marathon apaan? Ultra marathon tuh di atas marathon. Marathon tuh kan 42 kilo, 195. Ya kan? Sama lu pernah trail marathon? Trail pernah. Trail run pernah. 50 kilo dari mana ke mana? Muter Bintaro 5 kali. Demi apa? Tapi kayak finish gak sih? Enggak finish. Jadi itu sebenarnya race ultra 60 kilo. Jadi kita kalau muter Bintaro Loop nih, dari ujung tol Parigi tuh, ya kan ada Mitra 10 sekarang, itu sampai Bintaro Exchange, itu kalau muter sekali itu 12 kilo sekian lah. Nah kemarin itu race-nya Binloop Ultra, itu race annual tiap tahun ada. Gue pertama kali ikut race offline pertama kali itu yang 12 kilo. Jadi cuma sekali loop doang. Nah gue udah janji nih sama diri gue nih, gue pengen ngerasain yang namanya ultra marathon. Jadi pertama kali gue mau nyobain di Binloop Ultra ini. Itu baru kejadian 2 tahun setelahnya. Jadi tahun depannya gue ikut lagi 12 kilo. Terus habis itu tahun ini gue nyoba yang 60 kilo. Dan ternyata gue nggak finish, gue cuma sampai dapat 4 loop. Jadi itu sekitar 49 sekian sampai 50 kilo lah. Uset. Gitu, karena emang tujuan utama gue tahun ini untuk dilari, gue pengen ultra charity marathon. Nama eventnya Nusantaran. Itu nanti bulan Desember tanggal 6 sampai 8 Raffi di Bali. Raffi Nusantaran. Bukan. Run Grace. Tapi Raffi juga oke loh, dia lari maraton juga oke banget. Iya kan, dia kan punya juga run kayak gitu. Oke, terus lanjutkan. Iya, jadi Nusantaran itu nanti di Bali, kebetulan karena di Bali gue pengen ikutan gitu ya. Itu dari Gilimanuk ke Batur itu jaraknya 145 kilo. Astaga, Jim. Nggak naik mobil aja. Lebih enak naik mobil sih. Tapi kalau lo lari beda rasanya. Itu berapa lama? 3 hari. Ya Allah. Bentar. Lo kalau misalnya 3 hari berarti kan malamnya rest dong. Restnya di mana kalau kayak gitu-gitu? Ya di mana aja lo mau tidur. Nah itu gimana? Di stopin dulu ini aneh. Enggak, tetap jalan. Waktunya tetap jalan. Emang tetap ada batas waktu. Kita tetap semampu kita segala macam. Terus mereka sediain checkpoint, water station segala macam. Biasanya setiap 10 sampai 15 kilo nanti tuh moving checkpointnya. Ntar ada tempat kita istirahat apa segala macam disediain. Tapi kan untuk mencapai ke situ kan kita tetap harus jalan, harus move forward, harus tetap lari gitu. Jadi ada yang mau ikut? Banyak. Makanya gue suka lari itu karena apa? Gak ada batasannya. Jadi setelah bisa 5 kilo, gue pengen 10 kilo, pengen 21 kilo, half marathon, pengen marathon, terus habis itu pengen ultra marathon, nanti pengen duathlon, yang 2 olahraga jadi 1, nanti pengen triathlon, yang 3 olahraga jadi 1, berenang, sepeda, lari biasanya. Ya. Setelah triathlon nanti ada Ironman, yang jaraknya juga. Iya, ada Ironman. Kemarin kan si Dito Percussion ikutan tuh yang di Bali.
Bukan di Bali sih acaranya, bukan di Bali kan acara. Di Bali juga Ironman ada. tuh gimana? Jadi kalau triathlon biasanya Bukan durasi. Jaraknya. biasanya berenangnya berapa ratus meter, sepedanya berapa kilometer, meter, larinya berapa lari berapa kilometer. Nah, kalau Ironman itu berenangnya biasanya 3 sampai 5 kilometer berenang ya di laut. Di laut benar. Di laut. Di laut. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu antar pulau, Pulau Seribu dari pulau mana ke pulau mana Si Dito gitu. ikut gituan. Kalau nggak selat biasanya selat Dia mana tuh nggak gitu. takut dimakan ikan apa dia? Sepeda ada kan dijagain. Oh dijagain. Sepedanya itu 100 kilo pasti minimal. Terus habis itu larinya maraton 42 kilo. Biasanya Gila. gitu. Buset. Makanya nggak ada batasnya. Kalau ya lo lihat pemecah rekor lari-lari jauh itu bisa ada yang dari ya kalau misalnya kita ngomongin sekarang gini ya, kalau dulu gue ngerasa kayak ngapain ya ada orang lari jauh-jauh. Tapi sekarang teman-teman gue hampir semua gitu. Jakarta, Bandung udah biasa. Ini tahun baru kita rencana lari Tugu Tugu dari Monas ke Tugu Kujang Bogor. Itu cuma 55 kilo ternyata. Berapa? 55 kilo. Oh gitu, nggak beda jauh sama Binloop Ultra dong Naik ya KRL kemarin. cepet banget tuh kalau di nyampe. Iya 15 menit bisa. 3.000 lagi naik KRL. Nggak, tapi maksudnya salah satu yang gue temuin gitu. Karena dulu tuh kan gue sama kayak lu mungkin ya. Ngapain sih orang-orang ini gitu kan. Iya ngapain ya? Tapi ternyata setelah dijalanin, oh ternyata banyak manfaatnya. Terus kayak, jadi kalau misalnya ke ultra gitu ya, lu semakin deket tuh sama yang di atas. Iya gila tadi Jadi banyak sambil lari, sambil merenung gitu, banyak yang banget yang bisa dipikirin. Tapi itu bener sih, kalau misalkan kayak lu bilang tadi lari, terus merenung, itu bener sih. Jadi pas lu lari, kalau lu larinya nggak bareng sama teman-teman ya maksudnya. Ya, Gue lebih suka lari sendiri, Bedul. lari sendiri. Tapi walaupun lu ikut race dan startnya bareng sama teman-teman lu, pasti ntar bisa. di tengah pasti akan misah sih. Ya, biasanya kita janjinya gitu, kita start Iya. bareng ya, nanti udah finish masing-masing. Nah itu pas lari tuh lu kayak, aduh gue kayak ada Terapi. ide apa, Bisa ada apa terapi. ya. Itu bener sih. Itu bener banget sih. Gue sih kayak aduh lama banget garisnya. Gue kan kayak gitu. Ya, tapi gitu, ternyata gue menemukan apa ya kesenangan itu pada saat gue mencoba maraton kemarin. Tahun lalu kan gue nyobain maraton. Setelah setahun lari, akhirnya gue berani tuh karena mental gue udah siap. Jadi sekarang gue tinggal persiapin fisik gue aja. Gue punya waktu panjang setahun latihan. Ya udah biasanya orang-orang lain tuh latihan tuh 4 bulan, 6 bulan karena gue tahu gue lambat, gue latihan setahun. Tapi di sepanjang setahun itu banyak banget yang akhirnya bisa bikin gue improve lah gitu. Sampai pada saat hari H, gue lari maraton 42 kilo, gue finishnya lama kok, 6 jam 50 menit. Tapi gue gak capek sama sekali. Tapi itu nonstop. Non-stop. Itu yang kemarin nih. Yang di Maybank Marathon 2023. Oh. Yang kemarin kalau nggak salah cuma 20 kilo ya. Enggak, dia kalau yang kemarin gue 10 10 kilo. MK. Untuk genepin medali aja. Jadi gue punya semua medali di semua kategori. Wish kan. Gitu. Kayak Dan pernah cedera gak? Gara-gara lari atau tenis kayak atau golf itu? oh enggak, jadi sebenarnya gini, golf itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang gue lakuin untuk menyembuhkan cedera. Oh justru. Jadi karena jarang gerak, jarang stretching gitu-gitu ya. Pada saat pandemi kemarin itu gue ada frozen shoulders Oh, di bukan kiri. Frozen Let It Go ya. Bukan head and shoulder juga karena tidak disponsori podcast ini. Oh tolong boleh masuk. Oh, ya, Padahal terus. pakai hitam siapa takut? Oh Iya. beda brand, anak lama. Terus Apa namanya? Jadi golf tuh buat benerin bahu kiri. Pada saat gue udah lari, waktu itu gue pengen coba trail run. Waktu itu gue check up sebelum maraton, gue check up medical check up segala macam, mau jantung apa segala macam. Ternyata gue menemukan kalau mobility gue kurang, flexibility gue kurang, terus agility gue juga kurang. Jadi gue ngambil tenis itu buat latihan agility. Nah di samping itu juga karena tenis gue pakai tangan kanan, karena kemarin yang ini fokus benerin yang kiri, kompensasi jadi ke kanan kan, jadi kanan gue agak kaku. Jadi gue latihan tenis buat sembuhin ya shoulder kanan gitu. Jadi ada tujuannya memang gitu. Kenapa tenis? Karena bokap gue tenis banget. Dulu tuh gue kan memang gak suka olahraga. Jadi gue nyari cara gimana caranya punya quality time berdua sama bokap. Itu kan udah berumur juga kan gitu. Jangan sampai gak sempet punya quality time lah, karena dulu kan dia kerja segala macam, jarang ketemu, itu jarang komunikasi. Gue pikir kalau misalnya ngajak dia buat main golf agak ribet nih. Udah gue ikutin dia deh belajar tenis supaya nanti bisa main bareng gitu. Sayangnya ketika gue udah bisa tenis, bokap gue kena stroke. Jadi nggak sempet main bareng. Tapi at least jadi ngobrol. Jadi ngobrol masalah raket lah, apalah segala macam. Jadi at least ada obrolan baru gitu. Di situ juga gue akhirnya keinget lagi, gue nanti kalau seumur bokap, gue mau masih fit supaya nanti kalau misalnya gue punya anak, gue masih bisa
nemenin anak-anak gua Iya. ngapa-ngapain gitu. Jadi sedih ya, jadi mewek ya. Mungkinkah? Ya. Mungkinkah? Sepertinya sama. Nah, nih buat terakhir nih, ada gak sih tips buat yang malas olahraga lah, atau apa? Oh iya, Kaum kaum berbahan dan kaum mageran, ada gak sih sedikit lah, sedikit tips, secuplik tips buat mereka ini, kaum berbahan dan kaum mageran? Ya intinya sih sehat itu menyenangkan ya. Karena kalau sehat, lu bisa ngapain aja gitu. Terus ya kita kan katanya harus banyak bermimpi ya, untuk bisa hidup yang lebih gitu, harus punya banyak mimpi gitu kan. Sekarang kalau misalnya lo sehat, lo bisa rebahan, bisa tidur dengan enak dengan mimpi yang banyak banget. Tapi kalau misalnya lo sakit, mimpi lo tuh cuma satu, Sembuh. pengen sehat. Itu doang. Jadi ya perlu dipertimbangkan lagi untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita, terutama kaum rebahan ini gitu. Karena believe me, being healthy is very good. Weh, Thank you banyak Putus itu udah datang ya. Serius jadinya serius ya? Serius. Udah datang ke podcast itu. Next kita main-main lagi kesini ya. Iya dong. Oke, Saya sehat-sehat. biasanya juga tidur di sini. Next Numpang tidur. sehat-sehat terus, Blisut. Bye. Thank you, bye. Bener. Yuhu. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.